Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah persekutuan taruna kita, ada baiknya teman-teman mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mas PT sambil bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari tetap berdiri. Untuk nyanyian pembukaan kita angkat pujian dari Kitab Bakti 24, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari hari ke hari Bapa hingga hari ini Bapa. Berkat-Mu yang selalu berlimpah-limpah ya Bapa. Ya Bapa, hari ini kami telah datang ya Bapa ke hadirat-Mu Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menguduskan kami ya Bapa, mengurapi kami dengan minyak-Mu ya Bapa, agar hati kami selalu terarah padamu ya Bapa. Ya Bapa, kalau misalnya nanti kami akan mendengarkan firman, kiranya Engkau membuka telinga kami dan hati kami ya Bapa, agar selalu tertuju padamu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-37, ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Seperti biasa, kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Untuk kalimat yang tercetak keluar dibaca sama kakak, untuk kalimat yang tercetak ke dalam dibaca sama teman-teman di rumah ya. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Amin. Untuk merespon Mazmur kita angkat pujian dari Kitab Bakti 164, Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar.
kita akan masuk dalam firman. Shalom teman-teman teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur ketika sampai pada hari ini kita boleh merasakan begitu banyak hikmat Tuhan. Maka sebagai ungkapan syukur, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan bacaan Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Ketika Alkitab kita sudah kita siapkan dan tetap terbuka, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan selalu ke hadapan-Mu karena kami merasa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, ketika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kekayaan firman Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan, kami memohon agar kiranya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk boleh membaca, merenungkan, dan mengerti firman-Mu ini. Tuhan, kami juga memohon agar kiranya Engkau yang boleh memampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga bukan hanya berkata-kata, tetapi kami juga boleh melakukan tindakan yang nyata ya Bapa, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh fokus selama peribadahan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mohon ampun atas begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pembacaan Alkitab pada hari ini. Amsal 3 ayat 13 sampai 20, Kakak akan membacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Puji Tuhan apabila semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik. Kembali kita akan membahas tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal ini. Sebelum mengawali, kakak ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih bahagia itu? Dan hal apa saja sih yang bisa membuat kita merasa bahagia? Nih kakak kasih contoh ya, misalnya ketika kita mendapatkan uang. Tentu saja semua orang pasti akan merasa bahagia jika mendapatkan uang. Lalu ketika kita berusaha berjalan-jalan dan berlibur setelah begitu banyak aktivitas yang membuat kita penat, itu juga merupakan suatu kebahagiaan. Dan mungkin anak-anak sekarang akan merasa bahagia ketika mereka sudah menghabiskan semua episode dari drama Korea. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang membuat kita merasa bahagia. Kalau kakak merasa bahagia ketika sudah mencapai apa yang diinginkan dengan kerja keras pastinya. Oke, setelah kita membahas tentang apa yang membuat kita bahagia, mari kembali renungkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat. Sebenarnya hikmat itu terdiri dari dua penggolongan, yaitu hikmat yang dimiliki manusia dan hikmat yang dimiliki Tuhan. Apa sih ciri-cirinya? Sudah jelas, hikmat yang berasal dari manusia itu kita semua memilikinya. Kita semua manusia pasti memiliki hikmat yang berasal daripada manusia. Jika kita pernah mengambil keputusan, tetapi keputusan itu salah, itu juga adalah salah satu ciri ketika kita mengandalkan hikmat yang berasal dari manusia.
Lalu, hikmat yang berasal daripada manusia juga umumnya menguntungkan diri sendiri. Jadi, tidak memikirkan orang lain atau ya, intinya menguntungkan diri sendiri. Lalu, yang kedua, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Hikmat yang berasal daripada Tuhan ini sudah pasti Tuhan yang punya. Tuhan yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan yang memiliki hikmat ini. Lalu, ciri-cirinya ketika kita mengambil keputusan dan keputusan itu tepat, itu berarti kita mengambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Dan kebalikan dari hikmat manusia, hikmat Tuhan ini fokusnya kepada diri kita sendiri dan pastinya untuk orang lain. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, kalau hikmat Tuhan ini juga memikirkan orang lain. Nah, ketika kita memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan ini pasti akan bahagia. Di sini juga dikatakan, di ayat yang ke-18 dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 18b kembali ditekankan, siapa yang berpegang padanya, yaitu hikmat yang berasal daripada Tuhan, akan disebut berbahagia. Alangkah indahnya hidup ini jika kita selalu mengandalkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, karena kita pasti akan bahagia. Dan pastinya bukan bahagia yang bersifat duniawi, tapi bahagia yang juga memikirkan orang lain, dan bahagia ketika kita bisa menjadi berkat. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan? Tentunya satu kata, minta. Ketika kita tidak meminta Tuhan untuk memberikan kita hikmat, bagaimana kita bisa menerimanya? Jadi ketika kita meminta hikmat, Tuhan pasti akan memberikannya, dengan syarat kita harus bersungguh-sungguh dan terus memiliki teladan yang baik dalam kehidupan ini. Jadi kita tekun untuk membaca firman Tuhan, kita tekun untuk beribadah, dan yang pasti dengan kesungguhan hati, dan dengan itu Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bayangkan ketika bumi ini diisi dengan manusia-manusia yang mengandalkan hikmatnya sendiri. Pastilah bumi ini akan kacau karena dipenuhi dengan manusia-manusia yang egois dan sombong yang hanya mengandalkan hikmatnya sendiri. Jangan takut untuk terus meminta hikmat Tuhan setiap saat. Karena apa? Karena dengan kita mengandalkan hikmat Tuhan, dengan kita melakukan aktivitas semuanya berasal daripada hikmat Tuhan, kita yakin masa depan kita pasti akan terjamin. Itu sudah ada dalam Alkitab. Dan tidak berhenti sampai kita merasa bahagia, kita juga pastinya harus menjadi berkat. Jadi ketika kita sudah menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita membagikan kebahagiaan itu dengan menjadi berkat bagi sesama. Jangan lupa kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tidaklah mudah, tetapi Tuhan pasti akan menguatkan kita, memampukan kita dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jadi setelah penjelasan kakak nih, mari kita ingat-ingat kembali. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti tidak jarang banyak pihak yang akan menegur kita. Baik orang tua, Tuhan, guru, teman-teman, pasti banyak yang menegur kita jika kita melakukan kesalahan. Jika kita menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita pasti akan merefleksikan dan berpikir lebih panjang. Jadi, oh iya, memang itu kesalahan aku. Jadi, aku berterima kasih kepada semua yang sudah menegur aku sehingga aku boleh kembali ke jalan yang benar. Harusnya ketika kita menerima hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita merasa bersyukur dong ketika sudah ditegur. Tapi apa yang akan terjadi jika kita mengandalkan hikmat yang manusia? Pasti kita
akan merasa kesal, akan merasa marah, dan menganggap kenapa sih lu ngurusin hidup gua kayak gitu. Nah, itu adalah contoh yang tidak benar. Ketika kita mengandalkan hikmat manusia, kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita merefleksikan diri atas begitu banyak kejadian dalam kehidupan ini. Kakak yakin semua yang sudah dilakukan sampai pada saat ini itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan dan anugerah Tuhan. Mari kita mensyukuri dan kembali meminta kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Amin. Teman-teman semua, seperti biasa ketika kita akan menyatukan hati dalam doa syafaat, teman-teman bisa membaca pokok-pokok poin doa yang akan ditampilkan di layar monitor, dan kita menaikkan doa secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan teman-teman bisa dikirimkan melalui rekening gereja yang akan disampaikan dalam layar. Kita akan masuk dalam warta PT. Untuk warta PT pada hari Minggu tanggal 20. Untuk warta PT hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah teruna meskipun online hanya di rumah saja. Dan terima kasih juga untuk seluruh kakak-kakak yang telah bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga seperti biasa minggu depan kita akan tetap ada ibadah melalui streaming juga. Jadi teman-teman tetap stay tune aja, nanti akan selalu dikabarkan terus. Lalu kami segenap seluruh pengurus dan pelayan mengucapkan selamat berulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun selama seminggu ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Amanat pengutusan pada ibadah hari ini terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7 yang menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nyanyian amanat pengutusan terambil dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan asalnya, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih
kepada adik-adik karena boleh meluangkan waktunya untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.